Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ke-38 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python Pandas. Dalam video kali ini, kita akan mengenal parameter header dan skip rows pada fungsi readCSV. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Untuk tips and tricks yang ke-38 kali ini, kita akan mengenal parameter header dan skip rows pada fungsi readCSV. Dalam sesi pembelajaran kali ini, kami tidak menggunakan Jupyter Notebook seperti pada biasanya, tetapi di sini kami menggunakan Jupyter Lab. Nah, ini dimaksudkan karena kami terlebih dahulu ingin memperkenalkan dataset yang akan kami gunakan di sesi pembelajaran kita kali ini. Nama datasetnya adalah iriserror.csv. Kita buka dulu ya guys. Nah, dataset ini sengaja kami buat dengan nama iriserror. Pada dasarnya, dataset ini merupakan dataset iris yang pernah kita gunakan pada sesi-sesi pembelajaran sebelumnya. Kesalahan penulisan pertama yang sengaja kami tempatkan di sini adalah terkait dengan headernya. Bisa kita lihat di sini ya guys, kolom headernya ini tidak dimulai pada baris yang paling atas, melainkan baru dimulai pada baris indeks kedua. Nah, di sini kita asumsikan bahwa yang paling atas ini merupakan indeks ke-0. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Oke, di sini berarti kolom headernya ini dimulai pada baris indeks kedua. Selain itu, kami juga menempatkan beberapa cell error di sini. Nah, di sini terdapat spesies dengan nama iriserror, yaitu pada baris indeks ke-0, indeks ke-1, lalu juga pada baris indeks ke-5, dan pada baris indeks ke-6. Dalam sesi pembelajaran kali ini, kita akan membentuk data frame dari dataset ini, tetapi tentunya sudah dilakukan beberapa penyesuaian. Di sini kita akan kembali lagi pada file notebook-nya. Pertama-tama tentunya kita akan coba import dulu modul pandas kita di sini. Kita coba eksekusi dulu selnya. Ya, di sini kita import pandas sebagai PD. Dan di sini juga kami mencetak versi pandas yang kami gunakan, yaitu versi 1.0.5. Lalu selanjutnya, di sini kita akan coba read CSV atau kita akan meload file CSV-nya sebagai suatu data frame tanpa melakukan modifikasi apapun juga. Kita coba eksekusi di sini selnya. Dan ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya guys, di sini bukanlah suatu data frame yang kita inginkan. Karena terdapat beberapa kesalahan, dan kesalahan ini memang terjadi pada sumber datanya. Nah, kesalahan pertama bisa kita lihat di sini nih guys. Di sini kolom header-nya ini berada pada baris indeks ke-1. Selain itu juga terdapat beberapa sel yang memiliki nilai spesies iriserror. Dan ini merupakan sel yang tidak kita inginkan. Untuk mensiasati kondisi semacam ini, maka ada suatu langkah yang bisa kita lakukan, yaitu kita akan memanfaatkan parameter header dan parameter skip rows. Kita akan coba pahami dulu fungsi dari parameter header. Parameter header di sini digunakan untuk menentukan baris atau indeks pada baris yang akan kita gunakan sebagai header. Nah, di sini yang menjadi acuan adalah indeks baris pada file CSV-nya. Kita akan coba lihat dulu ya guys file CSV-nya. Di sini kita akses dulu file CSV-nya. Nah, di sini bisa kita lihat nih guys, bahwa header-nya sebenarnya berada pada baris indeks kedua. Oleh karena itu, parameter header bisa kita set sebagai 2, yang mengindikasikan indeks baris kedua pada file CSV-nya. Kita kembali lagi ya guys ke sini. Nah, ini dia, ya header sama dengan 2. Bisa dipahami ya guys, kenapa kita memberi header-nya sama dengan 2. Lalu berikutnya, kita juga akan melakukan proses skip rows. Skip rows di sini berfungsi untuk melewati baris-baris pada indeks tertentu. Nah, di sini juga sama nih guys, baris-baris yang akan kita lewati atau yang akan kita skip merupakan baris-baris pada indeks yang mengacu pada file CSV-nya. Nah, di sini akan kita skip adalah baris indeks ke-5 dan indeks ke-6. Kita coba lihat kembali ya guys file CSV-nya. Nah, ini dia, ya, baris indeks ke-5 dan baris indeks ke-6. Ini merupakan dua baris yang memiliki sel iriserror. Dan kedua baris ini akan kita coba skip.
Lalu mungkin kalian sedikit bertanya-tanya, ya, mengapa indeks ke-0 dan indeks ke-1-nya tidak perlu kita spesifikasikan dalam skip rows? Untuk baris indeks ke-0 dan indeks ke-1, di sini tidak perlu kita spesifikasikan ke dalam skip rows, karena kita sudah menetapkan header sama dengan indeks kedua. Artinya proses pembacaan akan dimulai pada baris indeks kedua ini. Sedangkan baris indeks ke-0 dan indeks ke-1-nya akan diabaikan. Nah, kalau kita mulai proses pembacaan dari sini, maka baris-baris yang akan kita skip adalah baris pada indeks ke-5 dan ke-6 saja. Oleh karenanya, kalau kita kembali ke file notebook-nya di sini, pada parameter skip rows, kita akan spesifikasikan nilai 5 dan 6 di sini. Kita akan coba eksekusi sel ini ya guys. Nah, ini dia hasilnya, dan ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa kita lihat di sini ya guys, kolom header-nya sudah sesuai. Lalu untuk baris dengan species yang bernilai aris error sudah berhasil kita skip atau kita lewatkan. Nah, bagaimana guys terkait dengan parameter header dan skip rows pada fungsi readCSV? Harapannya bisa dipahami ya guys. Demikian tips untuk memahami header dan juga skip rows pada fungsi readCSV. Semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi kita sewaktu bekerja dengan Python Pandas. Pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan trik lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini, kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.